Halo netizen, ini adalah Suzuki Espresso. Tapi di acara IMS 2023 ini, diam-diam Suzuki menghadirkan Espresso Improvement ya. Jadi ada penambahan fitur dibandingin model awal yang sudah lebih dulu keluar di tahun 2022 lalu. Emang sih secara eksterior ini sih nggak ada perubahan dibandingin yang tahun-tahun awal gitu ya, yang tahun 2022. Jadi yang tahun 2023 ini eksteriornya masih full sama. Jadi dia agak-agak SUV urban gitu ya. Jadi dia city car tapi kesannya tuh ala-ala SUV dengan bumper full black cladding, ada ASEAN undercar di bagian bawah, dan bentuk grill kotak-kotak yang ala-ala Jimny gini juga membuat dia kesannya tuh lebih rugged gitu ya. Untuk headlamp masih full bohlam, lampu utama, lampu senja, dan lampu sen. Belum ada fog lamp juga untuk yang versi improvement ini. Dan lanjut ke samping, velgnya two-tone seperti ini ya, ukurannya kecil sih. Di sini ukuran bannya 165/70 R14. Rem depan disc brake, di belakang tromol. Tapi sekarang selain ada ABS EBD yang udah lebih dulu hadir, sekarang dia ada stability control dan traction control, jadi lebih aman lagi. Dan sudah ada hill start assist untuk yang varian otomatis atau yang AGS ya. Untuk yang manual emang belum ada. Di bagian samping juga ada black cladding kayak SUV, padahal dia cuma city car gitu ya. Plus ada aksen silver di bagian samping. Ada lampu sen di bagian samping. Untuk spion dia masih dilipat secara manual dan belum ada lampu sen ya, karena lampu sennya masih di bagian fender. Dapat talang air juga nih di bagian kaca yang modelnya tuh semi transparan gitu. Di bagian atas juga ada antena long pole. Lanjut ke samping dan ke belakang. Masih sama juga seperti Espresso yang lama ya. Jadi bentuknya tuh cukup cungkring gitu ya, kecil dan imut, terutama di bagian bumpernya yang tinggi gitu ya. Dan dia full cladding, jadi nggak ada aksen yang sewarna body gitu di bagian bumper bawah. Lampunya juga full bohlam, lampu rem, lampu sen, dan uniknya lampu mundur itu cuma di sebelah kiri doang. Yang sebelah kanan entah kenapa kosong, padahal nggak ada rear fog lamp. Di bagian kaca belakang juga walaupun dia nggak ada wiper, tapi dia ada defogger belakang dan ada high mounted stop lamp biar lebih aman. Ada spoiler juga, emblemnya cuma emblem Espresso di sebelah kiri, dan ada sensor parkir 2 titik yang sewarna body. Ada aksen underguard juga, dan untuk membuka bagasinya kita nggak bisa langsung dari belakang sini karena nggak ada handle-nya. Kita harus colok kunci atau tarik tuas di bagian sini. Dan bagasinya sih sama aja ternyata, jadi nggak berubah, tapi tetap ada parcel shelf seperti ini. Dan ruangannya juga cukup oke sih untuk belanja mingguan. Ada lantai yang bisa diangkat dan ada ban serep velg kaleng juga. Untuk lipatan jok dia modelnya tuh yang 100% gitu ya, nggak bisa split folding. Nah, jadi kalau ngelipat harus begitu, nggak bisa di separoh-separohin. Oke, ya kita tutup aja. Oke, sekarang kita bahas ke ruang mesinnya dari Suzuki Espresso Improvement 2023 ini. Nah, uniknya mesin ini juga baru. Kok sekarang kodenya K10C ya. Kalau yang sebelumnya itu K10B yang sama seperti Suzuki Karimun Wagon R. Sama-sama 1000 cc 3 silinder NA, cuman yang ini kayak lebih irit aja gitu ya, atau lebih bersih lah pembakarannya, karena dia ada teknologi yang bernama dual jet ya. Jadi overall harusnya mesin ini lebih irit dibandingin mesin yang K10B. Untuk tenaga sih masih nggak jauh beda ya, sekitar 60-an horsepower dengan torsi sekitar 90-an Nm. Transmisi ada 2 pilihan, manual 5 percepatan atau 5 percepatan AMT, Automated Manual Transmission, yang diberi nama AGS, Auto Gear Shift. Semuanya ke roda depan ya. Untuk ruang mesin juga ya cukup rapi lah dengan adanya engine cover ini yang buat airbox filternya, walaupun di bagian ruang cup sini tuh atau di balik cupnya ya ini kayak masih bule banget catnya. Kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari Suzuki Espresso Improvement. Secara bentuk sih masih sama aja dibandingin yang sebelumnya, terutama di bagian joknya yang masih model semi bucket seat seperti ini dengan headrest penyatu, dan
Walaupun begitu, di bagian samping itu dikasih lapisan vinyl atau kayak kulit-kulit imitasi gitu, biar kalau kena gesekan itu nggak cepat robek. Dan pengaturannya cuman recline sama slide aja. Oke, kita masuk dulu. Nah, untuk di bagian dashboard ini masih sama banget seperti Espresso yang selama ini udah keluar ya. Tapi kalau misalnya kita ke setir, emang dia belum dilapis kulit, tapi sekarang dia ada audio steering switch dengan Bluetooth teleponi dan voice command. Ini yang nggak ada di versi 2022. Walaupun begitu, pengaturan setirnya belum bisa diatur ya. Jadi udah fix seperti ini aja. Di belakang setir ada tuas lampu senja, lampu utama, dan ada switch wiper yang belum ada intermittent timer atau pengaturan wiper belakang. Terus di bagian atas dari dashboard sisi pengemudi ini nggak ada speedometer, karena speedometernya itu ada di tengah yang modelnya tuh LED atau LCD dot matrix ya. Jadi nyalanya tuh kayak angka kalkulator gitu. Dan di bagian bawahnya itu ada indikator buat temperatur mesin serta fuel gauge. Ada ventilasi AC juga di bagian kanan kiri dari speedometernya ini. Di bagian tengah dia ada head unit baru sekarang 7 inci dan pengaturan itu kayak lebih banyak gitu. Dan kalau nggak salah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Mungkin gua salah juga, bisa dikoreksi. Tapi intinya head unitnya lebih baru dan lebih modern dibandingin yang versi sebelumnya. Di bagian bawah ada pengaturan untuk power window di jendela kiri dan jendela kanan. Dan di tengahnya ada tombol lampu hazard. Untuk AC-nya dia full spek seperti ini ya. Jadi dia manual climate control, ada panas dan dingin, mode AC, defogger belakang, dan ada arah AC yang lengkap. Termasuk defogger depan bisa ke kaki juga. Di bagian bawah ada sirkulasi udara, dan di bagian bawahnya lagi ada power outlet 12 volt sama USB port. Seperti ini tipe A. Ada tempat penyimpanan juga, 2 buah cup holder, dan ini adalah yang versi manual ya. Dia manualnya 5 percepatan, dan ada juga yang transmisi otomatis tanda kutip ya, karena dia menggunakan transmisi manual yang sama tapi menggunakan modul shifting dan modul kopling yang digerakkan oleh komputer. Jadi dia AMT, Automated Manual Transmission. Di tengah ada parking brake, di sebelah kiri ada airbag untuk penumpang depan, ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada glove box juga. Di bagian atas ada sun visor yang nggak ada cerminnya, spion tengah manual dimming, sama ada lampu kabin yang masih bohlam. Dan ada yang baru juga nih, ada mikrofon buat nelfon kalau kita sambungin Bluetooth. Dan di sebelah kanan juga ada sun visor untuk pengemudi. Nah, yang baru lagi di sebelah sini, sekarang tombolnya jadi berisi semua ya, karena yang baru ada electric mirror, idling stop start, dan traction control serta stability control. Jadi fitur keamanan dan keselamatan dan kenyamanannya juga bertambah. Nah, untuk di sebelah kanan sini juga ada lubang kuncinya, ada tempat penyimpanan, ada kayak tempat untuk headlamp leveling gitu tapi nggak dipasang. Pedalnya masih model gantung, tuas muka kap mesin di sini, dan di bagian bawah ada tuas muka bagasi dan tangki. Untuk di bagian door trim ini masih full plastik, tapi seenggaknya ada ornamen silver dengan striping warna abu-abu dan putih ini. Ada door pocket juga, plus speaker cuma ada di pintu depan dong. Jadi total speaker cuma 2 ya. Oke, sekarang kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya dari Suzuki Espresso Improvement 2023 ya. Nah, untuk di belakang sih ya jujur nggak berubah sih ya. Tetap lumayan lega untuk sebuah city car. Tinggi gue 170 cm, dan ini adalah posisi berkendara gue. Dan di belakang posisi berkendara gue masih ada 5 jari. Jadi overall masih lega ya. Tapi memang sini nggak ada seat back pocket, yang ada cuma kayak tempat penyimpanan kecil di belakang parking brake. Ada alat pemadam api ringan juga yang sekarang menjadi kewajiban di semua mobil baru. Di bagian atas polos, nggak ada lampu gitu ya atau apa gitu. Ada grab handle yang masih model fix. Dan di bagian door trim sama seperti di depan, dia full
plastik tapi dengan aksen silver di bagian sini. Ada door handle warna hitam dan power window belakang masih absen. Jadi di belakang masih window by power. Begitu pula di sebelah kiri. Nah, yang baru di belakang adalah ini, headrest restraint 2 buah adjustable untuk penumpang di kiri kanan ya. Memang yang di tengah itu masih gak ada headrest, tapi ya kalau bisa jangan didudukin lah ya. Dan dia juga ada seat belt buckle. Untuk seat beltnya juga modelnya itu 3 point yang seperti biasa, dan ada input ISOFIX juga untuk kursi bayi. Dan tadi ya, dia pelipatannya tuh masih full 100%, belum bisa dilipat separuh-separuh. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki Espresso Improvement 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.